Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jubelina Mubalen SPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu dalam jabatan tahap 3 angkatan tahun 2025. LPTK penyelenggara saya adalah Universitas Papua. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 November 2025. Saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja dengan materi ajar sebagai berikut. Mata pelajaran tematik kelas 4 SD. Materi pokok peduli terhadap makhluk hidup. Model pembelajaran PBL. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat menyaksikan. Senggol-senggol. Ih, kenapa ini yang satu nih? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita sehingga di pagi sudah selesai. ya, silakan Adik Apin duduk kembali. Terima kasih Adik Apin. Ya. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Eyan, Hadir guru. Jendris, Hadir. Juliano, Hadir guru. Mortiano, Hadir guru. Nelci, Hadir guru. Diego, Hadir guru. Jessica, Hadir guru. Esau, Hadir guru. Edward, Hadir. Sarce, Hadir guru. Ruth, Hadir guru. Miriam, Hadir guru. Ina, Hadir. Neymar, Hadir. Putri, Hadir guru. dan yang terakhir Ortison. Hadir guru. Ya. Hari ini anak-anak semua hadir ya. Iya ibu. Ya. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita menyanyi lagu
Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan anakku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Pernahkah kalian melihat hutan yang gundul dan hewan yang terancam punah? Pernah? Anak-anak pernah melihat? Anak-anak pernah melihat hewan yang terancam punah? Kira-kira anak-anak melihat ada hewan-hewan yang terancam punah? Di mana? Di Oke. Iya. Anak-anak, tadi Ibu tanya tentang pernahkah kalian melihat hutan yang gundul? Tadi anak-anak sudah menjawab pernah, ya. Ada yang melihat lewat televisi, lewat HP, bahkan secara langsung, yaitu di daerah Serui katanya. Kemudian ada hewan-hewan yang terancam punah. Ada yang melihatnya. Hewan-hewan yang terancam punah. Ada. Iya, ada. Anak-anak lihatnya di mana? Di daerah? Iya, di Papua, khususnya di Sorong. Hewan apa yang terancam punah? Iya, contohnya seperti sekarang cendrawasih. Kalau cendrawasih sekarang kita lihatnya sudah jarang, toh? Iya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di rumahku atau rumah sekeliling kita. Anak-anak, nanti setelah kita belajar hari ini, maka harapan ibu guru adalah anak-anak bisa atau dapat mengidentifikasi masalah lingkungan akibat perubahan dan penembangan hutan secara liar atau ilegal. Anak-anak bisa membuat daftar wawancara tentang upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan kosakata baru secara menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif. Sekarang ibu guru akan memutar sebuah video dengan menggunakan laptop. Video ini tentang dampak penembangan hutan liar dan perburuan hewan langka. Ibu berharap semua tenang dan simak video yang akan ibu putar.
Suara alam bergema. Gemuruh hujan membasahi tanah yang subur. Sementara sinar matahari menyelinap di Ibu guru akan membagi kalian dalam kelompok yang terdiri dari 4, dan masing-masing kelompok akan memakai nama hewan yang ada di sekitar kita, tapi yang ada di dalam hutan. Karena kelompok sudah ada, maka ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Anak-anak, ibu akan membagikan kertas manila dan pensil. Buka kecuali kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, Ibu Desi. Ya, boleh. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok berapa nih? 4. Namanya kelompok 4. Nama kelompoknya Gaharu. Ya, tulis. Kelompok 4 Gaharu. Oh, anak-anak cari masalah, gampang, hak yang harus diperoleh, kewajiban yang harus kita lakukan, dan ini apa? Solusi. Satu, nama kelompoknya Cendrawati. Nama kelompoknya Cendrawati.
Kelompok 2 sudah. Belum. Kelompok 4. Belum. Kelompok 1 sudah. Salah dampak. Hak yang harus diperoleh dan kewajiban. Yang terakhirnya adalah solusi. Mempersilakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Sebelum mempresentasikan terlebih dahulu anak-anak memperkenalkan nama. Tenang ya, kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok 1. Kelompok apa ya? Oh, nama kelompoknya adalah Cendrawasih. Dan sebelum mulai, ketua kelompok akan memperkenalkan nama dan teman-temannya. Ketua kelompok. Ketua kelompok siapa? Oh, Sance. Ya, nama Sance bilang di sini nama saya. Ibu akan panggil kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, sebelum diskusi mempresentasikan diskusinya, ketua kelompok memperkenalkan nama dan teman-temannya. Lanjut dengan kelompok 3. Untuk kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan.
Ya, sebelum mempresentasikan kelompok 4, memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Eyang Nurfian Mubalik. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurfian Mubalik. Perkenalkan, nama saya Ortis Mubalik. Perkenalkan, nama saya Putri Anasya. Perkenalkan, nama saya Putri. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ya, untuk kelompok 4, Ibu persilakan maju ke depan. Iya, nama kelompok 4 adalah Gaharu. Ya, untuk kelompok 4, silakan mulai dengan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ramzi Nurfian Mubalik. Perkenalkan, nama saya Trismi Kayajan. Perkenalkan, nama saya Daud Kosu. Perkenalkan, nama saya Tedesi Keamanan. Perkenalkan, nama saya Jerika Stefani. Ya, silakan lanjut dengan presentasinya. Kelompok 4 Gaharu. Masalah. Setelah kalian telah menyampaikan semua hasil kerjanya, maka ibu guru akan berdiskusi dengan kalian tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan membandingkan dengan lokasi yang berbeda, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Mengapa penting menjaga keseimbangan alam? Anak-anak, kalian tahu mengapa pentingnya menjaga keseimbangan alam? Menjaga keseimbangan alam sangat penting karena alam menyediakan semua yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, benar. Jadi, kerusakan kecil pada salah satu bagian alam, misalnya penebangan pohon, akan berdampak besar pada bagian alam yang lain dan akhirnya mengganggu kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu apa itu dataran rendah dan dataran tinggi? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi dataran rendah dan dataran tinggi adalah dua jenis penampakan alam yang dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut. Ya, benar. Jadi, menanam pohon kembali atau sering disebut reboisasi dan penghijauan adalah salah satu kewajiban terpenting kita sebagai warga negara dalam menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, membuat habitat buatan adalah wujud nyata dari kewajiban kita untuk memperbaiki kerusakan alam. Ini adalah solusi lokal dan sederhana. Ini adalah solusi lokal dan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai penjaga lingkungan di sekitar kita. Yang berikut, membuat slogan sederhana yang berisi penolakan pembelian satwa liar seperti burung cendrawasih adalah kegiatan yang sangat penting dan efektif. Yang keempat, burung cendrawasih sering disebut juga burung surga. Memiliki pola makan yang cukup beragam, namun menu utamanya di alam liar sangat bergantung pada sumber daya yang ada di habitat.
Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pelajaran yang sangat penting hari ini. Mari kita lihat apa saja harta ilmu yang sudah kita dapatkan. Anak-anak, coba sebutkan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang keterkaitan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Silakan. Satu hal baru yang saya pelajari hari ini adalah bahwa dataran tinggi adalah penyimpanan air untuk dataran rendah. Iya. Benar. Tepuk tangan untuk Pevita. Pertanyaan kedua. Mengapa tindakan membuat slogan penolakan terhadap pembelian satwa liar itu lebih efektif daripada hanya melarang perburuan? Silakan. Karena fokus efektif daripada hanya melanggar perburuan, karena fokus pada upaya memutus rantai permintaan Sudah? Iya, benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Pertanyaan yang ketiga, apa kewajibanmu yang paling mudah untuk memutuskan perdagangan cendrawasih? Siapa yang bisa jawab, anak-anak? menolak membeli atau menggunakan produk dari satwa liar dan membuat slogan penolakan. Ya, benar. Tepuk tangan. Yang soal terakhir adalah setelah pembelajaran hari ini, apa kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda di rumah atau di sekolah? Ya, anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya akan lebih rajin menanam pohon, merawat tanah di rumah. Oke, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan untuk ya, terima kasih. Hebat sekali. Kalian sudah menjadi pahlawan lingkungan hari ini. Sekarang mari kita perlu penelitian kita dengan meminta bantu orang dewasa. Kalian akan mencatat tugas mandiri, yaitu membuat 5 daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mewawancarai orang tua, kakek atau nenek, atau tokoh masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan, dan akan dibawa pada pembelajaran selanjutnya. Luar biasa, Ibu Guru sangat bangga dengan kerja keras kalian. Ide-ide hebat dan semangat kalian untuk menjaga lingkungan. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda. Iya, kalian adalah generasi yang peduli, yang bertanggung jawab. Mari kita
simpan semua semangat ini. Dan kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Doa penutup, Ibu akan membawakan doa penutup. Sebelum anak-anak kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa. Anak-anak, sikap ketika kita berdoa, kita harus duduk yang rapi, tenang. Ya, semua sudah rapi, tenang. Ya, sikap kita berdoa. Mari kita berdoa. Siap berdiri. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat